Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat malam, Bapak malam dan Rio Bapak dan Sebastian. Rio Sebastian. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan kami ajukan untuk memenuhi nilai UTS dan tugas akhir semester. Topik yang akan kami bawakan hari ini mengenai ukuran pemusatan data. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Imelda dengan NIM 632200167. Saya Arsi dengan NIM 632200954. Tanpa membuang waktu, kami memulai presentasi kami. Untuk yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini dimulai pada zaman Masehi. Pada awalnya, bangsa-bangsa di zaman Masehi mulai mengumpulkan data statistik untuk informasi deskriptif. Tetapi, saat ini, dengan bantuan teori peluang, kita dapat menggunakan metode statistik yang lebih maju untuk membuat keputusan. Namun, dalam menyajikan data statistik yang banyak, penting untuk merangkumnya dan menyajikannya dalam bentuk tabel, diagram, dan juga grafik yang tepat. Untuk merangkumnya, kita harus mengetahui apa itu ukuran pemusatan data. Jadi, ukuran pemusatan data adalah metrik atau alat hitung yang digunakan untuk menunjukkan pusat dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Ukuran pemusatan data juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada mean sebagai rata-rata, median, nilai tengah, dan terakhir modus atau nilai yang sering muncul. Jenis pertama ada mean atau biasa dikenal sebagai rata-rata. Dalam perhitungan mean, jumlah semua nilai data dibagi dengan jumlah banyak nilai data. Selain itu juga, mean dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu rata-rata data tunggal dan rata-rata data kelompok. Jenis pertama ada mean atau biasa dikenal sebagai rata-rata. Dalam perhitungan mean, jumlah semua nilai data dibagi dengan jumlah banyak nilai data. Selain itu juga, mean dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu rata-rata data tunggal dan rata-rata data kelompok. Sebagai contoh, pertama kita akan menghitung rata-rata data tunggal. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X dibagi N, dengan keterangan X bar itu rata-rata, sigma X adalah banyaknya data, dan terakhir N adalah jumlah seluruh data. Sebagai contoh, ada seorang guru ingin mengetahui rata-rata nilai ujian matematika siswa kelas 1. Ada yang nilainya 80, 75, 90, dan seterusnya. Dari data tersebut, kita harus mencari rata-ratanya. Pertama, kita masukkan rumusnya, yaitu X bar sama dengan sigma X dibagi N. Kemudian, X bar sama dengan 80 ditambah 75 ditambah 90 dan seterusnya dibagi dengan jumlah banyaknya data. Kemudian, X bar sama dengan 835 dibagi 10. Jadi, rata-ratanya adalah 83,5. Untuk yang kedua, kita akan menghitung rata-rata data kelompok. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi. Dengan keterangan, X bar itu adalah rata-rata, sigma Fi dikali Xi adalah jumlah nilai tengah dikali frekuensi, dan terakhir, sigma Fi adalah frekuensi. Sebagai contoh, di sini saya sudah memiliki tabel untuk data kelompok. Dari tabel tersebut, kita diharuskan mencari nilai rata-ratanya. Jadi, kita masukkan rumusnya, yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. X bar sama dengan kita masukkan tabel Fi dikali Xi dibagi dengan tabel frekuensi. Jadi X bar sama dengan 4614 dibagi dengan 28. Jadi rata-ratanya adalah 164,78. Jenis kedua ada median atau biasa kita sebut sebagai nilai tengah dari sebuah kumpulan data setelah data tersebut diurutkan dari terkecil hingga ke terbesar. Nilai median bergantung pada data ganjil atau data genap. Pada data ganjil, nilai median tetap pada satu data di bagian tengah. Sementara pada data genap, nilai median merupakan penjumlahan kedua data
paling tengah kemudian dibagi 2. Sebagai contoh pertama, kita akan menghitung nilai tengah dari data genap. Rumusnya adalah M sama dengan X N dibagi 2 ditambah X N dibagi 2 ditambah 1 kemudian dibagi 2 dengan keterangan M adalah median dan E adalah banyaknya data. Sebagai contoh, seorang guru ingin mengetahui nilai tengah dari nilai ujian matematika siswa kelas 1. Berikut adalah nilai ujian matematika siswa kelas 1-nya. Pertama ada 80, 75, 90, 85, dan seterusnya. Yang pertama, kita urutkan data dari yang terkecil, yaitu ada 70, 75, 78, 80, dan seterusnya. Kedua, kita hitung banyak data. Karena data yang kita gunakan ada 10, jadi N sama dengan 10. Kemudian kita masuk ke dalam rumus, M sama dengan X N dibagi 2 ditambah X N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Jadi, M sama dengan X 10 dibagi 2 ditambah X 10 dibagi 2 ditambah 1. Kemudian kita bagi 2, jadi M sama dengan X 5 ditambah X 5 tambah 1 bagi 2. Jadi M sama dengan X5 ditambah X3 dibagi 2. Karena X5 82 dan X3 85, jadi M sama dengan 82 ditambah 85 kita bagi 2. Jadi M sama dengan 167 dibagi 2. M-nya sama dengan 82,5. Jadi median dari data ini adalah 82,5. Untuk yang kedua, kita akan menghitung nilai tengah dari data ganjil. Rumusnya adalah M sama dengan X N ditambah 1 kemudian dibagi 2. Dengan keterangan M adalah median dan E adalah banyaknya data. Sebagai contoh, seorang guru ingin mengetahui nilai tengah dari nilai ujian matematika siswa kelas 1. Berikut adalah nilai ujian matematika siswa kelas 1. Ada 80, 75, 90, dan seterusnya. Untuk menghitung median, pertama kita harus mengurutkan dari data yang terkecil, yaitu ada 70, 75, 78, dan seterusnya. Kedua, kita hitung banyaknya data. Karena data yang kita gunakan ada 9, jadi N sama dengan 9. Kemudian kita masukkan rumusnya, M sama dengan X N ditambah 1 dibagi 2. Jadi, M sama dengan X 9 ditambah 1 dibagi 2. M sama dengan X 10 dibagi 2. M sama dengan X5. Karena data kelima adalah 82, maka mediannya adalah 82. Jenis terakhir adalah modus atau nilai yang sering muncul. Modus juga disebut sebagai nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Sebagai contoh, carilah modus dari ukuran sepatu di kelas 4 berikut. Pertama ada 31, 32, 35, dan seterusnya. Dalam data tersebut dapat ditemukan bahwa nilai 35 muncul 3 kali, yang merupakan frekuensi tertinggi. Oleh karena itu, modusnya adalah 35. Apa itu fraktil? Fraktil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah berurutan menjadi beberapa bagian yang sama, yaitu kuartil, desil, presentil. Fraktil digunakan untuk menunjukkan lokasi data dalam suatu distribusi data yang telah diurutkan. Untuk kuartil merupakan sekumpulan data yang sudah diurutkan dari terkecil hingga terbesar yang kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Untuk kuartil data tunggal, terdapat rumus letak QI sama dengan I N plus 1 dibagi 4. Keterangan QI sama dengan kuartil ke-1, I sama dengan 1,2,3, bergantung letak kuartil yang dicari, N banyaknya data. Untuk contoh soal, mari kita bahas. Pertama, berapakah kuartil ketiga dari kumpulan data-data berikut? 2, 2, 2, 1, 1, 1, 5, 5, 3, 3, 4, 4, 9, 9, 2, 1, 2, 3, 8. Pertama, urutkan dahulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dimulai dari 1, 1, 1, 1,
2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 8, 9, 9. Banyaknya data N sama dengan 19. Selanjutnya, tentukan letak kuartil ketiga berikut menggunakan rumus sebelumnya. Letak QI sama dengan I19 tambah 1 dibagi 4. Kita cari letak Q3 sama dengan 3, 19 ditambah 1 dibagi 4. Letak Q3 sama dengan 3 kali 15. Letak Q3 sama dengan 15. Dari perhitungan di atas, diperoleh bahwa kuartil ketiga terletak di data urutan ke-15 yaitu 5. Jadi, kuartil ketiganya adalah 5. Untuk kuartil data kelompok, mula-mula tentukan dahulu letak kuartilnya. Letak QI sama dengan I per 4 N. Keterangan QI sama dengan kuartil ke I sama dengan letak kuartil ke I, dan N banyaknya data. Setelah tahu letak kuartilnya, tentukan kuartil yang dimaksud dengan rumus berikut. QI sama dengan TB plus P NI per 4 dikurang FK dibagi F. Keterangannya, QI sama dengan kuartil ke I, TBI sama dengan tepi bawah kelas kuartil ke I, P sama dengan interval kelas, FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke I, F sama dengan frekuensi kuartil ke 1, N banyaknya data, dan I sama dengan posisi kuartil yang dicari 1-3. Mari kita bahas soal berikut. Diketahui tabel berat badan siswa SD kelas 1 sampai 6 SD Mulia Jaya. Terdapat tabel berat badan dan frekuensi. Berat badan terdiri dari 25 sampai 28, 29 sampai 32, 33 sampai 36, 37 sampai 40. Untuk frekuensinya terdiri dari 30, 22, 45, 16 dan jumlahnya 113. Tentukan kuartil ke-1 dari data di atas. Pembahasannya, mula-mula tentukan dahulu frekuensi kumulatif pada tabel. Kan yang tabel sebelah sudah terdapat berat badan dan frekuensi. Mari kita tentukan frekuensi kumulatifnya, yaitu terdiri dari 30, 52, 97, 113. Langkah selanjutnya, tentukan letak kuartil ke-1. Kita menggunakan rumus sebelumnya. Letak QI sama dengan I per 4 N, sama dengan letak QI sama dengan 1 per 4 113, karena 113 karena jumlahnya data. Letak Q1 sama dengan 28,25. Oleh karena itu, letak kuartila pertamanya 28,25, maka kuartil tersebut berada di rentang berat badan 25 sampai 28. Lalu, tentukan tepi bawah kuartil ke-1 dan panjang data interval. TB1 sama dengan 25 dikurang 0,5 sama dengan 24,5. P sama dengan panjang data sama dengan 4. Terakhir, substitusikan nilai elemen yang diketahui pada persamaan berikut. QI sama dengan TBI plus P NI per 4 dikurang FK sama dengan F, sama dengan 24,5 ditambah 4, 113 dibagi 4 dikurang 0 dibagi 30, hasilnya 24,5 ditambah 4 dikali 0,9147 sama dengan hasilnya 28,26. Jadi, kuartil ke-1 dari data berat badan tersebut adalah 28,26. Selanjutnya kita pembahasan desil. Desil merupakan nilai atau angka yang membagi data yang menjadi 10 bagian yang sama, setelah disusun dari data kecil hingga data terbesar atau sebaliknya. Untuk desil data tunggal, terdapat rumus letak di sama dengan desil ke-1. I sama dengan 1, 2, 3, 4, 9 bergantung letak desil yang dicari, dan N banyaknya data. Perhatikan contoh berikut. Tentukan desil ketiga dari data-data berikut. 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4, 6, 4, 7, 7, 8. Pembahasannya, mula-mula harus mengurutkan data seperti berikut. 2,
2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Banyaknya data sama dengan 12. Selanjutnya, gunakan rumus letak desilnya dengan I sama dengan 3. Nilai 3,9 bukan hasil akhirnya ya. Nilai tersebut menunjukkan letak desil ketiga. Datanya ketiga adalah 2. Lihat kembali data yang telah diurutkan. Untuk menentukan data desil ketiga, gunakan rumus berikut. Nilai desil ketiga sama dengan data ketiga ditambah kelebihan atau sisa letak desil ketiga dikali data keempat data ketiga, sama dengan masukkan 2 ditambah 0,9 dikali 3 dikurang 2, hasilnya 2,9. Jadi desil ketiganya adalah 2,9. Untuk desil data kelompok, tentukan nilai D6 dari data berikut. Kita sudah terdapat data dan frekuensinya 11 sampai 13, 5, 14 sampai 16, 6, 17 sampai 19 frekuensinya 3, 20 sampai 22 frekuensinya 5, 23 sampai 25 frekuensinya 7, 26 sampai 28 frekuensinya 8. DI sama dengan I dibagi 10 dikali N sama dengan 6/10 dikali 30 sama dengan 18. Untuk menjawab tabel di atas, kita harus mencari frekuensi kumulatifnya, yaitu terdiri dari 5, 11, 14, 19, 26, 30. Kita menggunakan rumus yang di atas, yaitu D6 sama dengan TB plus P 6/10 dikurang F dibagi frekuensi, sama dengan 19,5 ditambah 3, 18 dikurang 4 dibagi 5. Hasilnya 19,5 ditambah 2,4 sama dengan 21,9. Jadi nilai di DN dari desil data kelompok yaitu 21,9. Persentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Untuk persentil data tunggal, terdapat rumus letak PI sama dengan persentil QI. I sama dengan 1 dikurang 99 dan N banyaknya data. Mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukan persentil ke-25 dari data berikut. 33, 33, 34, 34, 34, 36, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 45. Mari kita bahas. Dari data di atas, banyaknya datanya sama dengan 20, lalu tentukan letak persentil ke-25 dengan rumus berikut. Artinya, P25 terletak di data urutan kelima lebih 0,25. Berdasarkan data pada soal urutan data kelima ditempati oleh 34, sementara data ke-6 sama dengan 36. Dengan demikian, nilai persentil ke-25 sama dengan data kelima, kelebihan atau sisa letak persentil ke-25, data ke-6, data kelima. Jadi, persentil ke-25 dari data tersebut adalah 34,5. Untuk persentil data kelompok, diketahui sebuah kelompok data seperti tabel berikut ini. Tentukan letak persentil kelompok ke-25. X 41,45, frekuensinya 3, 46 sampai 56, 51 sampai 55, 16, 56 sampai 68, 61 sampai 65. Kita harus mencari frekuensi kumulatifnya, yaitu terdiri dari 3, 9, 25, 33, 40. P25 sama dengan 50,5 ditambah 25 dikali 40 dibagi 100 dikurang 9 dibagi 16. 5 sama dengan 50,5 tambah 10 kurang 9 dibagi 5 dikali 5. Hasilnya 50,5 ditambah 0,31 sama dengan 50,81. Jadi nilai persentil ke-25 yaitu 50,81. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.